Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunnisa Fajri, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah Manajemen Aset dan Liabilitas. Pada kesempatan kali ini, saya bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi terkait penilaian kesehatan pada Bank BTPN Syariah. Berikut adalah penjelasan yang akan kami sampaikan. Materi pembahasan yang pertama itu ada indikator keuangan dari Bank BTPN Syariah. Diambil dari tabel ikhtisar laporan keuangan BTPN Syariah pada tahun 2017 sampai dengan 2018. Nah, di sini pos-posnya akan disebutkan dalam jumlah jutaan. Nah, yang pos yang pertama itu ada neraca. Yang pertama ada total aset. Total aset dari tahun 2018 itu sebesar 12 miliar 39.275.000, dan pada tahun 2017 sebesar 9 miliar 156.552.000. Lalu pos yang kedua itu ada total pembiayaan. Pada tahun 2018 total pembiayaannya itu adalah sebesar 7.277.163.000. Kemudian untuk tanggal 2017-nya sebesar 6.053.273.000. Lalu ada ekuitas sebesar pada tahun 2018 3.996.932.000. Lalu pada tahun 2017 sebesar 2.254.646.000. Dan juga ada DPK pada tahun 2018 itu sebesar 7.612.114.000, dan pada tahun 2017 sebesar 6.545.879.000. Kemudian ada dari pos laba rugi, yaitu yang pertama ada pendapatan operasional pada tahun 2018 itu sebesar 3.092.743.000. Lalu tahun 2017 sebesar 2.566.699.000. Kemudian ada laba sebelum pajak pada tahun 2018 sebesar 1.299.019.000, dan pada tahun 2017 sebesar 908.698.000. Dan juga ada laba bersih sebesar pada tahun 2018 yaitu 965.311.000, dan pada tahun 2017 sebesar 670.182.000. Yang terakhir ada KPMM. Yang pertama ada total modal pada tahun 2018 ini sebesar 3.876.872.000, dan pada tanggal tahun 2017 2.152.553.000. Dan yang terakhir ini ada total ATMR pada tahun 2018 sebesar 7.857.235.000, dan pada tahun 2017 sebesar 6.393.875.000. Nah, lalu selanjutnya itu dari tabel indikator tadi akan dihitung untuk mengetahui kenaikan atau penurunan dari tahun ke tahun, dan juga menggunakan metode tren. Yang pertama itu dari pos total aset dari tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan sebesar 31,48% dengan nilai tren 69%. Kemudian yang pos yang kedua itu ada total simpanan mengalami kenaikan dari tahun 2017 sampai dengan 2018 sebesar 16,28% dengan nilai tren 84%. Lalu ada total modal
mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 80,10% dan dengan nilai tren sebesar 20%. Lalu ada dari total pinjaman mengalami penurunan dari tahun 2017 ke tahun 2018 sebesar minus 9,52% dan mendapatkan nilai tren 90%. Lalu yang kelima ada total laba mengalami kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 sebesar 53,3% dengan nilai tren 47%. Lalu dari tabel di atas maka dapat diketahui bahwa yang pertama itu dari pos total aset mengalami kenaikan sebesar 31,48% di tahun 2018 atau lebih besar 31% dari tahun 2017. Nah, hal ini tuh disebabkan karena Bank BTPN Syariah ini menambah investasi, maka dapat dengan meningkatkan aset tersebut, Bank BTPN Syariah dapat melakukan kegiatan operasionalnya dengan baik. Lalu di pos kedua itu ada total simpanan. Pada tahun 2018 yang dimiliki oleh Bank BTPN Syariah meningkat sebesar 16,28% atau lebih besar 16% dari tahun 2017. Hal ini tuh disebabkan karena meningkatnya nasabah yang mempercayakan uangnya di Bank BTPN Syariah ini, khususnya pada deposito berjangka yang mengalami kenaikan sebesar 724 miliar 118 juta dan tabungan yang juga mengalami peningkatan sebesar 336 miliar 936 juta. Nah, dengan meningkatnya simpanan, maka Bank BTPN Syariah ini dapat memberikan pinjaman yang lebih besar. Lalu pada pos total modal pada Bank BTPN Syariah ini juga mengalami peningkatan sebesar 80,10%. Hal ini disebabkan karena meningkatnya jumlah dari ekuitas. Lalu ada pos total pinjaman. Di sini total pinjaman ini mengalami penurunan sebesar 9,52% di tahun 2018. Dan yang terakhir itu ada pos total laba. Di sini Bank BTPN Syariah mengalami peningkatan sebesar 53,3%. Hal ini tuh disebabkan karena Bank BTPN Syariah ini lebih efektif menggunakan biayanya. Selanjutnya adalah sumber dan alokasi dana pada Bank BTPN Syariah. Nah, sumber dana ini biasanya berupa simpanan, pinjaman, dan juga modal. Simpanan ini terdiri dari seperti giro, tabungan, dan juga deposito yang kita sebut sebagai DPK 3. Kemudian untuk pinjaman ini merupakan sumber dana mahal bagi bank gitu, atau yang kita sebut sebagai DPK 2. Kemudian yang terakhir adalah modal atau DPK 1. Nah, sumber dana tersebut biasanya dialokasikan oleh bank kepada beberapa cadangan gitu, dengan tujuan untuk likuiditasnya, profitabilitasnya, dan juga untuk operasionalnya. Nah, dalam bentuk primary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, portfolio investment, dan juga fixed asset. Nah, biasanya juga pada bank-bank ini dia melakukan alokasi dananya dengan memakai dua pendekatan atau yang kita sebut sebagai pool of fund approach dan juga asset allocation approach. Yang pertama kita bahas dulu, pool of fund approach adalah penempatan atau alokasi dana bank dengan tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Berdasarkan laporan keuangan pada Bank BTPN Syariah, kami rangkum bahwa sumber dana yang dimiliki oleh BTPN Syariah berupa giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan juga ekuitas yang kesemuanya dijumlahkan dengan total sumber dana ini berjumlah 12,5
6 triliun sekian rupiah. Kemudian dialokasikan kepada primary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, dan juga fixed asset. Kami tidak menemukan bahwa di laporan keuangan BTPN Syariah ini mengalokasikan sumber dananya kepada portofolio investment. Nah, masing-masing seperti yang tertera dalam tabel dengan proporsi masing-masing sekian yang dijumlahkan semuanya adalah 100%. Kemudian ada pendekatan kedua berupa asset allocation approach. Nah, asset allocation approach ini adalah penempatan atau alokasi dana bank dengan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sumber dana, seperti sifat, jangka waktu, dan tingkat harga perolehannya. Nah, sumber dana yang dimiliki oleh BTPN Syariah berupa giro, tabungan, deposito, pinjaman, dan juga ekuitas, yang masing-masing sumber dana tersebut dialokasikan untuk cadangan primer, cadangan sekunder, cadangan tersier, dan juga fixed asset. Nah, kami tidak menemukan bahwa BTPN Syariah ini mengalokasikan sumber dananya untuk portofolio investment. Nah, masing-masing dari cadangan dana tersebut memiliki proporsinya masing-masing. Nah, di sini untuk sumber dana giro biasanya dialokasikan kepada kepada alokasi dana untuk cadangan primer. Nah, di sini giro berjumlah 2,6 triliun sekian yang akan dialokasikan kepada primary reserve. Namun, primary reserve ini proporsinya berjumlah 3,2 triliun sekian. Berarti kan masih ada sisa yang kurang untuk dialokasikan kepada cadangan primer. Nah, hal ini bisa dipenuhi dengan cara mengambil sumber dana lain berupa tabungan. Tabungan tadi kan jumlahnya 114 juta, sekian. Dimasukinlah kepada alokasi dana untuk primary reserve. Namun ternyata masih kurang untuk cadangan primer. Nah, hal ini juga bisa diambil dari cadangan atau diambil dari sumber dana lain berupa deposito. Nah, Bank BTPN Syariah ini memiliki deposito yang sangat banyak jumlahnya gitu. Nah, deposito ini kan merupakan dana yang mahal. Nah, di sini ternyata deposito Bank BTPN dialokasikan kepada 3 cadangan gitu, bisa untuk primary reserve juga, secondary reserve, dan tertiary reserve. Nah, berarti kan banyak banget sumber dana deposito yang dimiliki BTPN Syariah ini. Nah, begitu pula dengan sumber dana yang lain. Pinjaman dialokasikan untuk tertiary reserve. Kemudian masih kurang juga untuk cadangan tersier, bisa diambil dari ekuitas, sumber dana ekuitas. Nah, sisanya berapa? Terus sumber dana ekuitas ini juga dialokasikan kepada fixed asset. Likuiditas. Untuk mengetahui kinerja likuiditas pada Bank BTPN Syariah dan juga strategi manajemen risiko likuiditas pada sebuah bank, kita dapat mengetahuinya menggunakan 4 rasio. Yang pertama adalah quick ratio, yang kedua adalah cash ratio, yang ketiga adalah financing to deposit ratio, dan yang keempat adalah financing to asset ratio. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai quick ratio. Nah, quick ratio ini rumusnya adalah total alat liquid dibagi dengan jumlah DPK dikali dengan 100%. Setelah kami perhitungkan, maka jumlah QR pada Bank BTPN Syariah pada tahun 2017 adalah sebesar 42,51% dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 57,85%. Nah, hal ini berarti menunjukkan kemampuan pada Bank BTPN Syariah sudah dikatakan baik untuk memenuhi penarikan dana dari para deposannya dan juga terhadap simpanan mereka dengan alat-alat liquid atau cash asset yang dimiliki oleh bank. Nah, hal ini berarti karena rata-ratanya sekitar 50%, maka kondisi bank ini lebih baik daripada bank lain. Tapi jika ternyata pada tahun-tahun lainnya diperhitungkan lebih dari 50%, maka hal ini juga tidak baik karena menunjukkan adanya dana yang menganggur. Sedangkan kalau di bawah 50% juga tidak baik karena untuk memenuhi penarikan dari deposan bisa memerlukan waktu yang cukup lama
karena diharuskan untuk menjual sebagian aktivanya, menjual sebagian aktiva lancarnya. Kemudian yang kedua adalah CR atau cash ratio, yaitu rumusnya adalah alat liquid dikurang dengan giro dan penempatan pada BI ditambah dengan surat berharga Indonesia dibagi dengan jumlah DPK dikali dengan 100%. Nah, setelah dihitung, CR pada BTPN Syariah pada tahun 2017 yaitu sebesar 5,07% dan pada tahun 2018 yaitu 9,63%. Maka analisisnya adalah CR pada Bank BTPN Syariah ini mengalami kenaikan pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa bank mampu memenuhi kewajiban dan juga dapat dengan segera memenuhi kewajiban dari para deposannya terhadap penarikan dana dari deposan. Jadi baik ya, karena mengalami kenaikan. Kemudian pada tahun perhitungan yang ketiga yaitu FDR atau Financing to Deposit Ratio. Rumusnya adalah total pembiayaan yang diberikan dibagi dengan jumlah DPK dikali 100%. Nah, total pembiayaan yang diberikan ini kalau pada Bank BTPN Syariah itu ada pada piutang murabahah dan juga ditambah dengan pinjaman core. Nah, setelah diperhitungkan pada Bank BTPN Syariah, rasio FDR-nya yaitu pada tahun 2017 sebesar 91,21% dan juga pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu berada pada 93,84%. Nah, analisisnya adalah semakin tinggi aset yang disalurkan, maka kemampuan likuiditas pada sebuah bank ini juga akan semakin berkurang. Maka dari itu FDR pada Bank BTPN Syariah ini yang lebih baik adalah pada tahun 2017 karena lebih kecil daripada tahun 2018 yaitu sebesar 91,20%. Karena kenapa dikatakan lebih baik? Karena kan nasabah ini juga perlu waktu untuk melakukan angsuran. Jadi semakin tinggi rasionya, maka kemampuan likuiditas pada sebuah bank ini juga akan semakin berkurang seperti itu. Nah, sama juga gitu pula dengan FAR atau Financing to Asset Ratio. Financing to Asset Ratio pada Bank BTPN Syariah ini pada tahun 2017. Rumusnya dulu ya. Rumusnya itu adalah total pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Nah, FAR pada tahun 2017 Bank BTPN Syariah yaitu sebesar 59,33% dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 47,59%. Nah, berarti yang lebih baik yaitu pada tahun 2018 karena rasionya yaitu lebih kecil daripada tahun 2017 yaitu sebesar 47,59%. Hal ini sama juga karena FDR tadi alasannya sama, penyebabnya karena nasabah ini perlu waktu untuk mengangsur, maka semakin tinggi aset yang disalurkan untuk pembiayaan pada masyarakat, maka kemampuan likuiditas pada sebuah bank itu juga akan berkurang gitu. Jadi yang lebih baik adalah pada tahun 2017 untuk FAR ini. Lalu materi selanjutnya itu ada profitabilitas dan juga rentabilitas. Yang pertama itu untuk menghitung ROA atau Return on Asset. Caranya itu laba bersih dibagi dengan total aset dikalikan dengan 100%. Di sini kita menggunakan 2 tahun, yaitu tahun 2018 dan juga tahun 2017. Untuk tahun 2018 didapatkan total bersihnya yaitu 965.311.000 dibagi dengan total aset. Total asetnya itu 12.039.375.000 dan dikalikan dengan 100%, maka didapatkan hasil 8,1%. Lalu yang kedua, untuk tahun 2017-nya laba bersihnya itu sebesar 670.182.000 dan juga dibagi dengan total aset sebesar 9.156.522.000 dikalikan dengan 100%, maka
pada tahun 2017 ini didapatkan ROA sebesar 7,31%. Lalu kemudian untuk menghitung ROE atau ROE atau return on equity, caranya itu laba bersih dibagi dengan modal sendiri dikalikan dengan 100%. Yang pertama, untuk tahun 2018, laba bersihnya itu kan tadi sebesar 965.311.000 dibagikan dengan modal sendirinya sebesar 3.996.932.000 dikalikan dengan 100%. Maka pada tahun 2018 ini mendapatkan ROE sebesar 24,15%. Kemudian pada tahun 2017 laba bersihnya itu sebesar 610.182.000 dibagi dengan modal sendiri. Modal sendiri pada tahun 2017 itu 2.254.646.000 dikalikan dengan 100%. Maka hasil dari ROE pada tahun 2017 ini sebesar 29,72%. Yang ketiga itu menghitung rasio biaya terhadap beban operasional atau BOPO. BOPO-nya itu caranya beban operasional dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%. Maka pada tahun 2018 didapatkan beban operasionalnya itu sebesar 1.790.194.000 dibagikan dengan pendapatan operasional sebesar 3.447.266.000 dikalikan dengan 100%. Maka total BOPO pada tahun 2018 ini sebesar 51,93%. Lalu pada tahun 2017 ini beban operasionalnya itu sebesar 161.658.438.000 dibagi dengan pendapatan operasional pada tahun 2017 yaitu sebesar 2.905.253.000 dikalikan dengan 100%. Maka hasil BOPO pada tahun 2017 57,08%. Kemudian yang keempat itu ada net operating. Yang keempat itu ada net operating margin atau NOM. Di sini untuk menghitung NOM itu caranya untuk menghitung NOM, caranya itu pendapatan bersih dibagi dengan rata-rata aktiva produktif dikali dengan 100%. Pada tahun 2018 didapatkan pendapatan bersihnya itu sebesar 1.657.072.000 dan dibagi dengan rata-rata aktiva produktif sebesar 9.533.103.000 dikali dengan 100%. Maka didapatkan NOM pada tahun 2018 yaitu 17,38%. Kemudian untuk tahun 2017-nya pendapatan bersihnya itu sebesar 1.246.815.000 dibagi dengan rata-rata aktiva produktif sebesar 7.251.346.000 dikalikan dengan 100%, maka didapatkan NOM pada tahun 2017 sebesar 17,19%. Kemudian yang kelima itu ada net profit margin atau NPM. NPM itu caranya laba bersih dibagi dengan pendapatan operasional dikali dengan 100%. Maka pada tahun 2018 ini laba bersihnya itu sebesar 965.311.000 dan dibagi dengan pendapatan operasional sebesar 1.202.549.000 dan dikali dengan 100%. Maka NPM pada tahun 2018 ini didapatkan sebesar 74,10%. Lalu pada tahun 2017 di sini 670 juta
dibagi dengan 908.261.000 dikali dengan 100%. Maka NPM pada tahun 2017 ini didapatkan sebesar 73,85%. Maka dapat dibuat tabel di mana ada rasio ROA, ROE, NOM, BOPO, dan juga NPM dengan masing-masing persentase yang tadi sudah dihitung dimasukkan ke dalam jumlah, yaitu pada tahun 2018 dan juga tahun 2017, dan dihitung tren persennya. ROA-nya itu didapatkan trennya 9,58, ROE-nya minus 18,74, NOM-nya 1,11, BOPO-nya minus 9,2, dan juga NPM sebesar 0,34. Maka didapatkan masing-masing dari rasio tersebut pada tahun 2018 dan tahun 2017 untuk SPS-nya. Nah, untuk interpretasi yang sudah tadi di atas dihitung itu, maka pertumbuhan laba itu tidak lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan asetnya. Hal ini tuh menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah ini dalam mengelola dananya belum efisien dari segi penggunaan dana yang ada untuk menghasilkan laba yang lebih besar dibandingkan dengan kenaikan aset yang dimiliki. Yang pertama itu tadi ada ROA pada Bank BTPN Syariah ini dari tahun 2017 ke tahun 2018 itu mengalami kenaikan sebesar 0,7%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa penggunaan aset oleh Bank BTPN Syariah ini telah produktif dan terjadi peningkatan keuntungan. Selain itu juga presentasi ROA BTPN Syariah ini lebih besar dari ROA rata-rata bank syariah, terutama pada tahun 2017, sehingga kinerja Bank BTPN Syariah ini lebih baik daripada bank syariah yang lain. Maka pada posisi ini Bank BTPN Syariah pada tahun 2018 masuk ke dalam peringkat nomor 1, yaitu sangat sehat karena ROA pada tahun tersebut sebesar 8,1%, di mana ROA-nya itu lebih besar dari 1,5%. Sementara itu, dilihat dari ROE, Bank BTPN Syariah di tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 5,57%. Hal ini tuh disebabkan karena terjadinya kenaikan ekuitas ini lebih besar daripada kenaikan laba, sehingga Bank BTPN Syariah ini tidak mampu memaksimalkan sumber dayanya atau ekuitas untuk memperoleh profit yang lebih besar. Nah, dalam posisi seperti ini tuh pada tahun 2018 Bank BTPN Syariah masuk ke dalam peringkat nomor 1, yaitu sangat sehat karena ROE pada tahun tersebut sebesar 24,15%, di mana ROE-nya itu lebih besar dari 15%. Kemudian untuk NOM pada Bank BTPN Syariah yaitu pada tahun 2017 sebesar 17,19% dan juga pada tahun 2018 itu sebesar 17,38%. Maka nilai NOM pada Bank BTPN Syariah ini lebih dari 3% dan berada di atas rata-rata NOM seluruh bank syariah, yaitu sebesar 1,57% pada tahun 2018. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan rentabilitas bank itu sangat tinggi untuk mengantisipasi potensi kerugian dan juga meningkatkan modal serta penerapan prinsip akuntansi, pengakuan pendapatan, pengakuan biaya, dan pembagian keuntungan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu untuk rasio BOPO pada Bank BTPN Syariah mengalami penurunan sebesar 5,15% pada tahun 2018 dan hal ini tuh mengindikasikan bahwa Bank BTPN Syariah telah efisien dan mampu dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
BOPO pada Bank BTPN Syariah ini berada di bawah rata-rata pada bank syariah yang lain. Pada posisi ini, pada Bank BTPN Syariah berada dalam peringkat 1, yaitu sangat sehat, karena BOPO pada tahun 2018 itu sebesar 51,93%, di mana BOPO-nya itu kurang dari 94%. Dan yang terakhir itu ada net profit margin atau NPM pada Bank BTPN Syariah dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,25%. Hal ini mengindikasikan bahwa BTPN Syariah ini telah efektif dalam memberikan pinjaman dan berhasil untuk mengendalikan biaya dengan baik. Dalam kondisi seperti ini, pada tahun 2018, Bank BTPN Syariah masuk ke dalam peringkat 3, yaitu cukup sehat, karena NPM pada tahun 2018 ini sebesar 74,10%, di mana NPM-nya itu lebih kecil dari 81%. Assalamualaikum, di sini saya akan menjelaskan mengenai permodalan atau capital. Kecukupan modal merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu bank dalam mengembangkan suatu usahanya dan juga untuk mengantisipasi resiko-resiko yang mungkin akan terjadi pada suatu bank. Maka untuk mengetahui kecukupan modal ini, rasio yang digunakan adalah rasio CAR atau Capital Adequacy Ratio, di mana rumusnya adalah CAR sama dengan total capital dibagi dengan total ATMR dikali dengan 100%. Total capital ini didapat dari modal inti ditambah dengan modal pelengkap, dan total ATMR ini berasal dari ATMR neraca dan juga ATMR administratif. Setelah dihitung pada Bank BTPN Syariah didapat rasionya yaitu pada 2018 sebesar 49,34% dan pada tahun 2017 sebesar 33,66%. Maka tingkat kesehatan Bank BTPN Syariah ditinjau dari rasio CAR didapatkan hasil pada 2017 sebesar yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu 33,66%, dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 yaitu sebesar 49,34%. Maka Bank BTPN Syariah dapat dikategorikan sangat sehat dengan peringkat 1. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hardina Adila Lestari, dan saya di sini akan meneruskan untuk membahas tentang penilaian kesehatan bank, terutama untuk Bank BTPN Syariah. Oke, yang pertama dari penilaian kesehatan bank itu sendiri dibagi menjadi tiga poin, yaitu bisa dinilai dari yang pertama ada profil resiko, yang kedua ada GCG atau Good Corporate Governance, dan yang ketiga ada rentabilitas. Dan masing-masing masing-masing dari poin tersebut juga ada poin di bawahnya lagi, yaitu yang pertama ada profil resiko. Profil resiko ini dibagi menjadi dua, yaitu ada resiko pembiayaan dan resiko likuiditas. Oke, yang pertama kita bahas dulu dari resiko pembiayaan. Pada resiko pembiayaan pada tahun 2017, NPF itu sebesar 1,67%, dan tahun 2018-nya sebesar 1,39%. Terus dan dari sini dari resiko pembiayaan tersebut dan dari NPF tersebut, maka Bank BTPN Syariah itu dinilai sangat sehat dalam dalam poin resiko pembiayaan. Lalu yang kedua ada resiko likuiditas, yaitu pada tahun 2017-nya FDR itu sebesar 91,21%, dan pada tahun 2018-nya sebesar 93,84%. Dan di sini dari persenan VDR yang udah kita hitung, maka resiko likuiditas dari Bank BTPN Syariah menunjukkan kondisi sangat baik juga ya, sangat sehat. Dan Bank BTPN Syariah ini berada pada posisi peringkat pertama. Terus poin yang kedua yaitu ada GCG atau Good Corporate Governance, dan ini Bank BTPN Syariah berada di peringkat 2.
dari hasil penilaian yang udah kita hitung gitu intinya. Terus yang ketiga ada rentabilitas atau earning, dan rentabilitas ini dibagi menjadi jadi berapa poin ya? 4 poin. 4 poin. Yang pertama ada return on asset atau ROA. Di sini ROA tahun 2017 Bank BTPN Syariah sebesar 7,31% dan pada tahun 2018 sebesar 8,01%. 8,01%, maaf. Dan dari ROA tersebut maka dikategorikan juga sangat sehat Bank BTPN Syariah dan dalam peringkat 1 juga ya. Terus yang kedua ada ROE atau Return on Equity. Pada tahun 2017-nya Bank BTPN Syariah 29,72% dan pada tahun 2018 24,15%. Maka posisi dari angka persenan tersebut sama ya, BTPN Syariah masuk ke peringkat 1 dan dalam kategori sangat sehat. Terus yang ketiga ada penilaian berdasarkan BOPO atau beban operasional pendapatan operasional. Pada tahun 2017, BOPO BTPN Syariah sebesar 57,08% dan pada tahun 2018 sebesar 51,93%. Dan sama ya, di sini juga dikategorikan sangat sehat dan masuk ke peringkat 1 juga. Terus yang keempat ada bagian permodalan atau kapital. Permodalan atau kapital ini pada tahun 2017-nya persenan CAR-nya yaitu 33,66% dan pada tahun 2018-nya 49,34%. Dan dari perhitungan tersebut maka dari rasio yang udah kita hitung itu juga Bank BTPN Syariah dikategorikan sangat sehat dan masuk ke peringkat 1. Jadi intinya penilaian pada kesehatan Bank BTPN Syariah dari berbagai aspek yang tadi udah saya katakan, maka Bank BTPN Syariah termasuk dalam bank yang memiliki nilai-nilai dalam asetnya itu sangat sehat, itu sangat baik dan masuk ke dalam peringkat pertama. Oke, sekian dari materi penilaian kesehatan bank. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.